Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mewariskan ilmu kepada para ulama, dan puncak ulama adalah para sahabat, karena mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Lalu datang setelah para sahabat adalah tabi'in yang belajar dari para sahabat, dan datang setelahnya adalah tabi'in yang belajar dari para tabi'in. Inilah 3 generasi emas. Puncak para ulama berkumpul di 3 generasi ini. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku yang hidup bersama aku, para sahabat. Mereka orang yang paling benar kalian ambil ilmunya, gitu. Karena mereka turun wahyu kepadanya, belajar langsung dari Nabi SAW, salah langsung ditegur oleh Nabi SAW. Ini nggak mungkin salah, mereka sudah benar. Karena sampai Nabi SAW meninggal, mereka sudah tahu mana benar, mana tidak benar, dan Al-Quran turun sempurna, sementara mereka menghadapi itu, menerima itu. Datang setelahnya, kata Nabi SAW, kemudian generasi yang datang setelahnya, tabi'in yang belajar dari sahabat, dan generasi yang setelahnya, tabi'in. Dan subhanallah, semua ulama yang masyhur di zaman ini nih, subhanallah. Yang kita tahu misalnya ulama Imam Madhab 4, itu generasi tabi'in. Imam Malik rahimahullah itu meninggal tahun 179 Hijriah, dan beliau sempat belajar dari Nafi', dan Nafi' ini adalah tangan kanannya atau bekas budaknya Abdullah bin Umar. Ini memang generasi emas ini. Jadi kita tahu di sini mereka memang generasi-generasi. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah belajar dari para ulama-ulama ya dari tabi'in yang masyhur di Irak. Guru-gurunya masyhur, gitu kan. Jadi mereka ini generasi-generasi emas, makanya ilmunya subhanallah Allah sebarkan. Begitu pula dengan generasi itu tabi'in, sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, ulama-ulama hadis. Ini tabi'in, generasi ketiga. Mereka lah yang belajar dari para tabi'in. Tabi'in ini guru-gurunya Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, kemudian banyak sekali Sufyan Ats-Tsauri, Urwa bin Zubair, banyak sekali ulama-ulama tabi'in yang mereka belajar. Lalu ini belajar dari para generasi sahabat. Inilah mereka generasi emas umat ini. Maka kita semestinya tidak lepas dari pendapat-pendapat mereka. Orang-orang sekarang yang mau menuntut ilmu, mau juga sampai pada tingkat alim, mereka harus menguasai apa yang dikuasai oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Dan ini harus belajar. Dan ilmu itu teman-teman sekalian harus dengan talaqi. Talaqi itu belajar langsung. Kayak kita ini sekarang, Bapak Ibu datang belajar, pegang kitabnya, belajar, dibacain. Itu talaqi namanya, baru bisa paham. Kalau otodidak itu hanya pelengkap. Membaca buku hanya pelengkap. Jangan pernah menganggap diri sudah alim dengan baca buku, itu nggak benar. Nggak bisa. Kalau nggak dijelasin itu susah. Karena nanti akan ada contoh-contoh. Itu sudah dari turun-temurun. Nabi SAW membiarkan sahabat bertalaqi dengan beliau, mengambil ilmu langsung. Para sahabat membuka halaqah-halaqah sehingga para tabi'in datang belajar. Kemudian tabi'in belajar, begitu terus. Mereka dengan cara bertalaqi. Ya, mereka dengan cara bertalaqi. Dan saya bilang tadi, dianggap seseorang itu sudah mengambil ilmu dari seorang alim kalau dia memang belajar sampai alim itu mati. Subhanallah, begitu memang kebiasaan mereka. Kalau mereka mau mengajar pun, mengajar itu pada batas-batas yang dibolehkan oleh gurunya, tidak boleh sembarangan. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, terkenal sekali dengan alimnya. Abu Yusuf ini memang dipersiapkan oleh Abu Hanifah untuk menjadi penggantinya dia. Jadi Abu Yusuf ini dilihat oleh Abu Hanifah di antara muridnya, ini kayaknya anaknya Masya Allah nih. Apa yang disampaikan dihafal, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, lalu dia mencatat, dia serius. Maka Abu Hanifah mempersiapkan Abu Yusuf untuk menggantikan dia. Subhanallah, satu hari Abu Yusuf ini pernah sakit keras. Dan sakit keras ini sudah pucat, orang semua sudah tahu dia akan meninggal nih Abu Yusuf. Abu Hanifah datang, Abu Hanifah lihat juga kayaknya sudah nggak ada harapan nih. Abu Hanifah sempat bilang waktu mau keluar dari rumahnya Abu Yusuf, sayang ya, sebenarnya Abu Yusuf saya siapkan untuk menjadi pengganti saya. Kalimat itu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, seminggu kemudian Abu Yusuf sembuh. Sembuh, nggak mati, belum datang ajalnya.
Lalu teman-temannya datang menyampaikan, waktu kau sakit keras, Imam Abu Hanifah datang. Dan Abu Hanifah mengatakan, kalau kamu itu sebenarnya sudah dipersiapkan sama dia untuk menjadi penggantinya. Artinya ilmumu sudah cukup. Sekarang sudah saatnya kau buka halaqah juga tuh. Maka Abu Yusuf terpengaruh dengan perkataan teman-temannya. Abu Hanifah pun buka halaqah, pengajiannya biasa, orang-orang pada datang belajar sama beliau. Tiba-tiba di ujung masjid sana ada juga halaqah lain. Mulai rame orang datang gitu. Abu Hanifah tanya, ada seorang alim datang ke kota kita? Kata mereka, enggak ada wahai imam. Ada ahli hadis, ahli fikih. Bilang enggak ada. Terus itu yang buat halaqah sana siapa? Mereka bilang, murid anda Abu Yusuf. Abu Hanifah panggil satu orang dari majelisnya, dia bilang, sini, kamu datang ke syekh sana, kamu tanya hukum sama dia ya. Bilang begini, bagaimana memecahkan sebuah kasus kalau ada orang membawa pakaiannya ke tukang jahit. Ini hukum fikih. Abu Hanifah terkenal dengan argumentasi fikihnya, rahimahullah. Beliau mengatakan, tanyakan kepada dia, kalau ada orang bawa pakaiannya ke tukang jahit, kemudian berjalan waktu, setelah sepakat, ternyata tukang jahit memungkiri, mengatakan tidak ada kain kamu di sini. Bagaimana caranya memecahkan perkara ini? Kalau dia bilang sama kamu, si penjahit ini salah, dia harus kembalikan. Bilang sama dia, kamu salah. Kalau si penjahit, kalau dia bilang, kalau begitu dibalik, yang penjahitnya benar, katakan juga dia salah. Begitu saja, pergi ke sana. Pergilah dia ke sana. Begitu sampai di halaqah Abu Yusuf lagi sampaikan materi, lalu kemudian dia angkat tangan orang ini. Syekh, saya mau bertanya. Kata Abu Yusuf, silakan. Bagaimana kalau ada kasus seseorang datang bawa kain ke tukang jahit, sepakat akan dijahitkan dengan model tertentu, ternyata berjalan waktu tukang jahitnya ngaku nggak ada kain itu. Bagaimana, siapa yang benar, siapa yang salah? Kata Abu Yusuf, tentu saja yang salah tukang jahitnya, harusnya dikembalikan punya orang. Kata orang ini, anda salah Syekh. Abu Yusuf begitu dibilang anda salah, dia lihat ke muka orang ini, bukan muka orang alim ini. Ini orang mampir saja di pengajian, bukan seorang talibul ilmi yang punya hujah, punya argumen, nggak ada. Ya anda salah. Kata Abu Yusuf, kalau begitu yang benar tukang jahitnya. Orangnya bilang, anda juga salah. Abu Yusuf panggil, sebentar, siapa yang utus kamu? Saya mau tanya. Kata orang itu, tuh sana, Syekh Abu Hanifah itu. Datanglah Abu Yusuf ini ke halakannya Abu Hanifah, duduk kembali. Waktu dia duduk di pengajiannya, gitu kan. Terus Abu Yusuf ini angkat tangan, Syekh, ada pertanyaan. Abu Hanifah nggak gubris. Sampaikan terus materi. Syekh, pertanyaan, nggak digubris sampai selesai pengajian. Sudah selesai pengajian, kata Abu Hanifah, kenapa Abu Yusuf? Kau punya pertanyaan tentang tukang jahit? Kata Abu Yusuf, iya Syekh. Bagaimana menjawabnya ini? Semestinya kamu rincikan, kata Abu Hanifah. Jangan langsung kamu vonis. Kalau orang datang mengatakan, tukang jahit bilang, orang mengatakan saya bawa bahan ke tukang jahit, dan tukang jahit mengaku bahwasanya dia tidak punya lagi setelah berapa hari, kamu harus pastikan dulu, benar enggak orang ini bawa kain ke tukang jahit. Ini hukum fikih, bukan main-main ini. Siapa tahu dia cuma karang-karang. Pastikan, panggil tukang jahitnya, panggil orang ini, pastiin dulu benar nggak kain kamu terima, ada nggak saksinya. Ini hukum sendiri nih. Kalaupun benar dia sudah kasih, setelah dia pun mengambil kainnya, dia minta kainnya, kemudian tidak dikasih, maka kain yang ditahan oleh tukang jahit itu kamu harus cek benar nggak ukurannya, ukuran badan si tukang jahit atau ukuran badan orang yang bawa. Dirincikan satu persatu oleh Abu Hanifah, jadi mungkin ada 5-6 hukum di situ, khusus masalah itu saja. Maka Abu Yusuf mengatakan, Syekh, saya memang tidak bisa jawab. Mulai itu Abu Yusuf tetap belajar sampai Abu Hanifah mati, baru buat halaqah. Jadi belajar itu bukan setengah-setengah jemaah sekalian. Dan memang seorang alim itu harus diambil ilmunya luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan tiba-tiba diangkat saja, tapi Allah matikan para ulama sehingga mati ilmu bersamanya. Jadi kalau tidak diambil malah rugi, gitu kan. Malah berbahaya ini.